Bapak Ba pergi ke restoran yang berbeda setiap hari. Dia hanya memesan satu porsi pangsit. Ini sudah menjadi restoran ke-80 yang dia kunjungi. Namun, dia melakukan ini bukan karena suka makan pangsit, melainkan untuk mencari pembunuh yang mengurungnya selama 20 tahun. 20 tahun yang lalu, dia baru saja bertengkar karena menolak untuk menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Dan bertengkar hebat dengan istrinya. Dan bagi dia, cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan minum alkohol. Di bawah pengaruh alkohol, dia mengalami pertemuan tak terduga dengan seorang wanita cantik di tengah hujan. Dan ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa kamar hotel ini cukup aneh. Tidak hanya ada lukisan di balik tirai, tetapi pintunya juga terkunci rapat. Tidak peduli seberapa keras dia mengetuk dan berteriak, tidak ada yang menjawab. Dia baru menyadari bahwa dia mungkin telah diculik. Dan pada saat itu, tiba-tiba muncul asap di dalam kamar. Dia langsung pingsan. Segera setelah itu, seseorang masuk ke dalam kamarnya, mengambil rambut dan sidik jarinya. Dan dia sama sekali tidak menyadari. Sampai dia melihat di televisi berita tentang istrinya yang dibunuh. Dia terlihat sangat terkejut, karena semua bukti yang bisa ditemukan di lokasi, semua mengarah padanya. Dan putrinya yang berusia tahun, juga terpaksa dikirim ke keluarga asuh. Dia langsung hancur. Jelas-jelas tahu bahwa dia dijebak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat lukisan di dinding beralih dari malam ke siang. Saat itu akhirnya ada seseorang yang datang membawakan makanan. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah makanan setiap hari selain kemasannya yang berbeda. Isinya ternyata semua adalah pangsit. Tapi dia hanya bisa menahan diri untuk memakannya. Karena hanya dengan hidup dia bisa berharap menemukan pembunuhnya. Dan di sini tikus menjadi satu-satunya temannya. Tapi pada hari itu dia menemukan temannya hilang. Sampai dia membuka tutupnya baru dia menyadari. Temannya ternyata dijadikan makan malam. Dia mencoba memecahkan cermin untuk meluapkan kemarahan di dalam hatinya. Namun ketika dia terbangun lagi, dia baru menyadari bahwa lukanya telah dibalut. Dan dia juga dicukur rambut dan jenggotnya. Dan dia akhirnya menyadari. Setiap gerak-geriknya diawasi setiap hari. Namun pria di balik pengawasan juga tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Dengan cara itu, dia menjalani 8 tahun dalam kebingungan. Ketika dia hampir menyerah untuk melawan, dia secara tidak sengaja melihat di televisi. Melihat putrinya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dan adegan ini sepertinya membuatnya memiliki keinginan untuk hidup. Maka dia mulai berusaha untuk menulis surat kepada putrinya setiap hari. Berolahraga. Bahkan berhenti dari kebiasaan meminum alkohol. Sementara itu, dia juga secara tidak sengaja menemukan kamar mandi adalah satu-satunya tempat yang tidak diawasi. Dan ada satu bata yang bisa dicongkel. Namun dia tidak bisa terlalu lama tidak muncul di pengawasan. Jadi dia hanya bisa masuk untuk menggali saat mandi setiap hari. Dan penggalian ini memakan waktu 12 tahun baru akhirnya terowongan itu berhasil digali. Saat dia bersiap untuk melarikan diri dari sini, ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan asap lagi. Dan ketika dia terbangun lagi, dia mendapati dirinya tidur di dalam kotak. Namun dia telah bekerja keras menggali terowongan selama 12 tahun. Namun dia justru dibebaskan saat dia berhasil. Dia tidak sempat berpikir dan melihat sekeliling. Dia mendapati orang yang membawa payung itu muncul lagi. Dia segera mengejarnya. Dan dia menemukan payung itu di tengah kerumunan. Dia sedang ingin meluapkan kemarahan di dalam hatinya. Seorang wanita yang mengaku sebagai perawat segera datang untuk menghentikannya. Dia baru menyadari bahwa dia sepertinya salah mengenali orang. Setelah kekacauan itu berakhir, wanita itu dengan antusias memberikan kartu namanya. Dia mengklaim bisa memberikan bantuan apapun untuknya. Dan dia hanya menerima kartu nama itu. Lalu segera berlari ke toko temannya untuk meminta bantuan. Dia yang muncul lagi setelah 20 tahun. Membuat temannya sangat terkejut. Dan pada saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Orang misterius di ujung telepon itu tertawa tanpa ampun. Pengalaman dia di penjara. Dan memberitahunya bahwa selama dia menemukan alasan mengapa dia di penjara, dia bisa bertemu dengan putrinya. Setelah percakapan selesai, dia membuat daftar orang-orang yang mungkin telah dia sakiti. Dia mencatatnya dalam sebuah daftar. Kemudian dia mencari informasi secara online. Mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal. Dia baru menyadari. Ternyata orang-orang yang telah dia sakiti tidak terhitung jumlahnya. Dan keesokan paginya, temannya menemukan dia terjatuh di lantai. Namun dia adalah tersangka pembunuhan istrinya. Pasti tidak berani membawanya ke rumah sakit. Saat itu, temannya melihat kartu nama di tangannya. Perawat yang menerima telepon juga segera datang untuk merawatnya. Dan wanita itu juga secara tak terduga menemukan dalam surat yang dia tulis. Mengetahui pengalaman masa lalunya. Maka wanita itu berencana untuk membantunya menyelidiki kebenaran. Bapak Ba tiba-tiba mendapatkan ide. Berencana untuk memulai penyelidikan dari dumpling yang dia makan selama 20 tahun. Karena selama dia menemukan toko ini, dia pasti bisa menemukan petunjuk. Jadi mereka mulai makan pangsit dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitu makan, itu sudah seperti rumah. Dan di sini, dia akhirnya menemukan rasa pangsit yang familiar. Langkah selanjutnya adalah menunggu kesempatan. Dia duduk di restoran dengan tenang. Akhirnya dia menunggu munculnya sosok yang mencurigakan. Orang gemuk ini dengan terampil mengemas banyak pangsit. Jelas sekali bahwa orang gemuk ini adalah pelanggan tetap di sini. Jadi dia mengendarai sepeda bersama dan mengikutinya. Mengikuti orang gemuk itu, dia tiba di sebuah pabrik. Dengan mudah dia menyelesaikan anak buahnya menggunakan kungfu Cina. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan bos hitam. Di bawah tekanan kata-kata dan tindakannya. Bos hitam mengaku bahwa dia juga hanya bekerja untuk uang. Dan kaset rekaman di dalam lemari juga membuktikan. Bos itu tidak berbohong. Ini menunjukkan bahwa dalang sebenarnya adalah orang lain. Ketika malam tiba, yang tidak disangka oleh Baga adalah bos yang sebenarnya justru datang dengan sukarela di hadapannya.
Dan jelas mereka datang dengan persiapan. Tapi sebenarnya dia hanya ingin bertaruh dengannya. Asalkan dia mengucapkan jawaban untuk 2 pertanyaan. Jawab 2 pertanyaan saya. Siapa saya? Mengapa saya harus mengurungmu selama 20 tahun? Jika kamu bisa dalam 46 jam ke depan memberikan jawaban untuk 2 pertanyaan ini, kamu akan menang. Dan asalkan menjawab dengan benar, dia bisa membebaskan diri dari tuduhan membunuh istrinya. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah kembali, mereka ternyata dari nada dering telepon orang misterius menemukan sesuatu yang baru. Karena musik ini, sepertinya Bug pernah mendengar ini di suatu tempat. Maka wanita itu membuka aplikasi pengenalan lagu. Ternyata itu adalah lagu kebangsaan Bug saat di universitas. Dan semua petunjuk mengarah ke alma maternya, Universitas Everd. Maka di bawah perlindungan wanita itu, dia diam-diam menyusup ke rumah kepala sekolah. Ternyata dia benar-benar menemukan sebuah foto yang familiar namun asing. Dan wanita itu juga mengetahui dalam percakapan kepala sekolah. Di ruang arsip sekolah terdapat data semua orang. Jadi mereka berencana kembali ke hotel dan bertindak malam ini. Sudah dekat dengan kebenaran. Hubungan keduanya juga cepat berkembang di hotel. Dan mereka tidak menyangka segala sesuatu yang terjadi saat ini. Semua berada di bawah pengawasan orang misterius. Malam itu mereka menyelinap ke ruang arsip sekolah. Melalui foto-foto, mereka menemukan arsip orang misterius dan kakaknya. Dan saat dia melihat foto kakak orang misterius itu, dia juga akhirnya ingat semua yang pernah terjadi. Dia juga akhirnya ingat semua yang pernah terjadi. Saat kuliah, dia menyaksikan perbuatan buruk kakak orang misterius. Tanpa disadari, pria itu ternyata adalah ayah dari kedua saudara itu. Dan saat itu, dia menyebarkan berita ini kepada semua orang. Namun tidak lama kemudian, berita tentang ayah ini membunuh seluruh keluarganya. Segera diterbitkan di surat kabar. Dan satu-satunya saudara laki-laki yang selamat. Ini adalah orang misterius itu. Orang misterius itu membalas dendam padanya. Mengurungnya hidup-hidup selama 20 tahun. Setelah mengetahui kebenaran, dia datang sendirian di depan orang misterius itu. Mengatakan jawaban yang telah lama dia nantikan. Dan orang misterius itu juga menepati janji untuk membawanya ke ruang bawah tanah untuk bertemu putrinya. Tapi yang tidak dia duga adalah, orang yang bermain biola ini sebenarnya hanyalah seorang pengganti yang disewa oleh orang misterius itu. Dan gadis yang muncul dalam rekaman di depan adalah putrinya yang sebenarnya.